Om Swastiastu. Pemirsa, berbicara tentang keberhasilan dari suatu daerah, tentunya kita berbicara juga tentang banyak hal, termasuk juga salah satunya adalah beberapa penunjang di samping yang lainnya tentunya. Nah, salah satunya adalah Pulau Bali yang terkenal dengan keberadaan pariwisatanya, budayanya, kemudian seninya, dan yang pastinya salah satunya desa adat yang ada di Provinsi Bali ini sendiri. Kalau dulu kita mengetahui ada 1493 desa adat, ternyata ketika saya googling, ternyata sudah bertambah lagi menjadi 1500 desa adat. Nah, salah satunya ada di Kota Denpasar, atau bisa dikatakan ini kalau mengambil istilahnya adalah di penepi siringnya di Kota Denpasar ada desa adat Peguyangan. Nah, seperti apa sih peran serta desa adat Peguyangan dalam memajukan Kota Madya Denpasar ini sendiri? Tentunya saya sudah bersama Juru Mendesa Desa Adat Peguyangan, Bapak Ignatius Sutamo tentunya. Om Swastiastu, Juru Mendesa. Sehat selalu ya? Ya, sehat. Juru, nah Niki, saya sempat mengatakan di awal nih, ini kalau kita berbicara tentang Desa Adat Peguyangan ini sendiri kan ini pinggiran Kota Denpasar Niki ya, Juru ya. Bisa diceritakan tentang Desa Adat Peguyangan ini sendiri, Juru? Keberadaannya. Untuk Desa Adat Peguyangan yang secara geografis terletak di pinggiran utara Kota Denpasar, yang mana untuk Desa Adat Peguyangan sendiri sudah berdiri sejak lama, termasuk Desa Tua, termasuk Desa Tua, yang mana jumlah kewilayahan itu terdiri dari saat ini terdiri dari dua dinas, Peguyangan Kajo dan Kelurahan Peguyangan, yang mana untuk seluruh banjar adat yang ada di bawah Desa Adat Peguyangan berjumlah 22 banjar. 22 banjar, mungkin sekarang sudah ada berkembang dari pendatang itu mau masuk lagi 2 banjar. Jadi cukup heterogen juga masyarakat di Desa Adat Peguyangan ini sendiri, Jero? Sangat heterogen, gitu. Bahkan untuk jumlah kramo Desa Adat sendiri lebih kecil dari kramo Tamiu. Dan Tamiu itu sendiri sangat jauh lebih kecil. Jadi kramo wadnya di sini. Iya, kramo wad. Jadi persentasenya bisa dikatakan lebih kecil dari kramo Tamiu. Iya, seperti itu? Iya, lebih kecil. Kalau kramo Tamiu untuk kakaknya, kramo desa itu untuk kakak itu sekitar 2.100. Sedangkan kalau kakak yang ada di dua desa dinas ini yang menjadi wilayah Desa Adat Peguyangan itu sudah lebih dari 10.000 kakak. 10.000 kakak. Ini tersebar di Desa Adat Peguyangan ini sendiri. Tersebar di Desa Adat Peguyangan, yang mana untuk wilayahnya itu ada 23 dusun. 23 dusun yang terdiri di Kelurahan Peguyangan 13 dusun, di Peguyangan Utara, Peguyangan Kajo itu 11 dusun. 11 dusun. Nah, yang lagi 2 dusun sekarang tengah melakukan pendaftaran untuk gabung menjadi banjar adat di Desa Adat Peguyangan. Baik. Jadi sudah akan ada lagi yang bergabung gabung ke Desa Adat sendiri. Ya, Desa Adat sendiri. Dari ribuan masyarakat itu sendiri, kalau kita berbicara tentang mata pencarian yang paling utama di sini itu seperti apa sih, Jero? Awalnya mata pencahariannya itu memang saya masih melihat ada sawah juga. Banyak ada petani kan itu awalnya petani, tetapi dengan seiring dengan perkembangan zaman sekarang itu kan banyak urbanisasi dan untuk lahan pertanian sudah mulai berkurang dan mata pencarian untuk petani juga sudah menyusut karena banyak ke karyawan swasta, pegawai negeri gitu anunya. Nah, itu. Tapi masih ada untuk lahan-lahan pertanian di Desa Adat Peguyangan ini sendiri, Jero? Untuk lahan pertanian masih ada. Bahkan kita juga
berupaya untuk melestarikan subak seperti subak sembung. Nah, itu yang paling beberapa waktu yang lalu sampai sekarang pun masih viral banget, subak sembung Nika sendiri yang ada di Peguyangan ini. Bisa diceritakan sedikit tentang subak sembung Nika sendiri, Jero? Ya, subak sembung itu memang berada di tengah-tengah wilayah Desa Adat Peguyangan, tepatnya itu di Kelurahan Peguyangan, di Banjar Pulau Gambang. Nah, di sana letaknya sekarang yang ngomplek itu area sawahnya itu ada kurang lebih 120 hektar yang kasih. Baik, nah, ini di samping sebagai lahan pertanian, subak ini juga menjadi favorit wisatawan yang ingin melepas penat dengan kesibukan sehari-hari juga ya, Jero. Kalau kita ke subak sembung Nika sendiri, ya. Saya dengar, saya belum pernah ke sana loh. Sangat, memang kegiatan itu. Pengen ke sana. Ya, mari besok-besok kita. Saya juga sering ke sana, tapi sudah nggak jarang. Tapi memang benar ya, Pak Jero? Benar. Wah, ini jadi penghasilan tambahan lagi nih buat PAD-nya Desa Adat Peguyangan kan? Harapannya bukan PAD Desa Adat dulu, ya kepada pendapat pemilik lahan dan petani itulah yang dulu. Oh iya. Kita usahakan kembangkan, cuma tantangannya itu cukup berat kan. Tantangannya seperti apa sih? Ya, seperti katakan kalau masih bersawah, Madi sudah tahu kan, untuk pendapatan petani berapa sih sekarang kan gitu. Nah, fungsi tantangannya untuk ada alih fungsi lahan itu kan. Alih fungsi lahan. Kalau alih fungsi lahan mungkin kalau dikontrakkan bisa mahal kan. Kalau sawah dikontrakkan mungkin kecil. Nah, itu tantangannya pertama. Tetapi karena kita akan mendukung program pemerintah, karena di sana kawasan jalur hijau, kita akan mencoba mempertahankan itu dengan mencari pendapat tambah lewat bentuk ekowisata yang ada di sana. Wah. Nah, tantangan juga bagaimana menyatukan persepsi itu dulu. Tapi kami sudah lakukan walaupun susah payah dengan pembinaan. Sekarang sudah mulai ada pengertian dari pemilik lahan dan warga di sana. Itu karena edukasi, sosialisasi juga yang ya itu yang dari pemerintah juga. Dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan karena daerahnya tuh cukup strategis karena berada di lingkaran perkotaan. Nah, ini 23 desa adat, desa Banjar ya. Tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan yang ada di desa adat Peguyangan ini sendiri, Jero. Banyak hal-hal yang sering dilakukan yang berkaitan dengan adat ini sendiri. Ya, kegiatan adat itu kita tahu bersama. Memang kegiatan seperti kematian, upacara agamaan, kemanusiaan itu tetap sering dilakukan di sini. Termasuk juga ini keterlibatan dari pemuda ini. Pemudanya punya acara nggak sih? Kalau saya lihat nih banyak. Tadi saya datang ke sini itu banyak loh. Saya lihat para Yowane yang tiap Banjar yang saya lalui ini banyak kumpul-kumpul di situ. Ada nggak sih, Jero? Ya, untuk kegiatan anak muda gitu, muda memang sebelumnya kurang aktif sebelum COVID itu tidak aktif kan gitu. Nah, mulai habis COVID kita sudah mengaktifkan kegiatan Wana Desa kan. Wana Desa sudah kita aktifkan, walaupun sudah ada sebelumnya, kita sudah aktifkan kembali kepengurusan itu tahun yang lalu, bulan April tahun lalu, dan sudah mengadakan kegiatan walaupun skala kecil baru permulaan. Apa itu, Jero? Dia mengadakan kegiatan olahraga gitu kan, kita mengikuti kegiatan olahraga yang ada di kota gitu kita lewatkan, dan kegiatan seni mungkin yang kita lakukan. Dan ini juga kebetulan anak-anak muda kita, bukan Yohano sendiri, itu anak muda, generasi muda gitu kan, dari namanya ada hobi komunitas kan gitu, ada komunitas seperti senang dengan ikan, senang dengan mobil komunitas itu kan, kendaraan motor tuh. Nah, dia melakukan kegiatan mohon fasilitas lah dari desa adat. Termasuk juga komunitas, bisa dikatakan paguyuban juga di sini, yang ada di sini sendiri. Ya, Jero Gendesa, ini kalau saya lihat nih di beberapa daerah nih banyak sekali para Yowananya, pemudanya yang tergabung dalam katakanlah paguyuban atau komunitas ini melakukan atau mengadakan festival-festival sejenis
apa ya, bisa dikatakan untuk memajukan seni budaya. Mereka mengadakan beberapa festival. Bagaimana dengan di Desa Adat Peguyangan ini sendiri, Jero? Untuk di Desa Adat Peguyangan kebetulan dengan terbentuknya Wano dan ada paguyuban yang ada di sini, ya sudah datang menghadap kami kan gitu, ingin menentukan kegiatan di bidang seni dan budaya, semacam festival gitulah katakanlah. Dan namanya festival apa nih? disebutkan Pemuda Fest gitu, Pemuda Fest. Baik, dengan adanya masukan itu ya kami dari sebagai tokoh tetua penglingsir yang ada di desa itu ya sangat senang, bahagia kita mendengar, karena memang mereka sendiri yang berinisiatif untuk mengadakan kegiatan. Jadi mereka sudah meminta izin, kemudian katakanlah laporan dulu kepada Jero Desa niki jaging ngelaksananya Pemuda Fest niki sendiri. Dukungan dari Desa Adat sendiri seperti apa nih? Ya, karena bentuk dukungan yang itu karena seperti yang dikatakan itu, karena mereka inisiatif sendiri. Berarti dukungan moral, spiritual, fasilitasi dah gitu. Kita akan berikan sepenuh hatinya. Nah, kemungkinan karena kegiatan itu membutuhkan dana kan. Nah, kami sebagai tokoh di desa karena mengajak kepada lembaga desa kami yang ada, ataukah memang tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Peguyang maupun pengusaha-pengusaha yang ada di Desa Adat Peguyangan untuk ikut mensupport kegiatan anak muda-muda ini. Karena kami rasa kegiatan ini cukup penting. Walaupun awalnya pertama kali baru kegiatan eventnya sedikit, nah sebagai tonggak ke depannya, kami harapkan ke depannya pemuda itu bisa kolaborasi dari kegiatan mungkin hobi, seni-seni nasional. Nah, kita tujuannya nanti supaya kolaborasi memajukan seni budaya Bali. Seni dan budaya tetap aja di Desa Adat Peguyangan ini sendiri. Nah, Niki, ketika mereka datang, apa yang dipikirkan oleh seorang Jero Desa? Wah, ini luar biasa sekali paguyuban yang akhirnya akan mengadakan Pemuda Fest Niki sendiri, sehingga memberikan bukan hanya dukungan moral, spiritual, tetapi pendanaan juga akan di backup atau diberikan nantinya, seperti itu, Jero. Ya, untuk pendanaan kami maklum di desa juga kegiatan juga banyak, karena kami baru melakukan upacara kan karya besar itu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan jalan-jalan yang akan ditempuh karena adanya semangat anak generasi muda itu untuk mengadakan kegiatan ini. Nah, tentunya kami yakin dengan keinginan mereka, kami yakin tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Peguyangan itu pasti membantu, karena desa juga sudah mensupport. Nah, untuk keuangannya mungkin kami punya lembaga, kami akan sampaikan kepada LPD untuk untuk memberikan dukungan berupa dana kan. Kalau kami dari desa pokok ada support. Ada fasilitas tempat yang ada kan itu. Baik. Ini Jero akhirnya penyelenggaraan Pemuda Fest yang baru pertama kali yang diselenggarakan Niki sendiri tentunya membawa dampak ke depannya untuk Desa Adat Peguyangan. Jero melihat ke depannya? Tiang melihat potensi ke depannya itu dampaknya cukup besar, karena kita harus sinergiskan dengan ada kegiatan anak muda. Kita sebagai tokoh di desa mensupportnya, dan karena kegiatan positif kami rasa masyarakat, tokoh-tokoh dan masyarakat itu juga pasti ikut mendukung. Ya, Jero Desa, Niki kan event yang baru pertama kali diselenggarakan di Desa Adat Peguyangan yang akan menyatukan ini ada kelurahan, desa kelurahan dan desa adat Niki sendiri. Yang akan saya bayangkan ini akan datang, ini bukan hanya ratusan tapi ribuan yang akan datang untuk melihat penyelenggaraan Pemuda Fest Niki sendiri. Tentunya banyak sekali acara-acara yang akan kita bisa nikmati nanti jadi Pemuda Fest Niki sendiri, Jero. Ya, acara yang digagas dalam Pemuda Fest itu cukup banyak. Kami harapkan segala lapisan masyarakat yang ada
untuk bisa datang untuk mensupport kegiatan ini. Desa adat saja mensupport, kenapa Ya, masyarakat juga tidak mensupport? Ya, kami harapkan ini? supaya Seperti itu ya, masyarakat ya. Jerung, ya. Ini bahkan semuanya dukungan dari desa adat pun benar-benar pure diberikan kepada pemuda, pelaksanaan Pemuda Fest Niki sendiri, Jerung. Harapan Jerung dengan pelaksanaan Pemuda Fest Niki sendiri ke depannya seperti apa? Untuk harapan ke depannya itu dengan berlangsungnya sukses kegiatan ini ke depannya bisa berkelanjutan. Nah, sehingga eventnya itu bisa bertambah lagi. Bertambah dan terutama untuk mempertahankan seni budaya. Kalau eventnya bertambah, ini pendanaannya juga harus bertambah dong dari desa. Kalau memang dana bertambah, ada semangat. Kami punya lembaga, masyarakat ikut membantu ke lembaga, tentunya keuangan itu kita bisa bisa tangani tutupi dan partisipasi ya bisa bicarakan. Ya. Ini peran masyarakat desa adat Peguyangan seperti apa? Ajakan dari Juru Desa selaku Juru Desa Desa Adat Peguyangan Niki sendiri untuk ayo dong sukseskan Pemuda Fest Niki sendiri yang merupakan festival yang perdana di Desa Adat Peguyangan Niki sendiri. Juru. Ya, kami menghimbau kepada warga masyarakat Desa Adat Peguyangan, dan juga mungkin gaungnya sudah ada di luar Desa Adat Peguyangan nih, Jero. Gaungnya kalau memang sudah ada, kalau memang mereka mau datang mensupport juga lebih baik. Ya, dengan cara beli tiket. Ya, beli tiket. Ya. Ya, itu harapan Jero. Ya, harapan kedepannya ini bisa berkelanjutan. Dan pastinya ketika acara sukses, kemudian masyarakat juga merasa senang, akan ada kelanjutan Pemuda Festival berikutnya. Juru Desa sukses informasinya, sharingnya hari ini. Tentunya ini dukungan dari Juru Desa, tokoh adat, kemudian masyarakat tentunya. Ini akan membawa hasil yang lebih baik lagi di Pemuda Festival yang pertama. Sukses, Jero. Sukses.